Om Swastiastu. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan sama-sama menyelami salah satu ajaran esoteris Hindu Bali yang paling mendalam, yang bersumber dari lontar kuno Sang Hyang Aji Swamanik. Ini adalah semacam peta jalan untuk menemukan Brahman di dalam diri kita sendiri. Nah, inti dari seluruh ajaran yang akan kita bahas ini sebenarnya terangkum dalam kalimat yang begitu kuat ini. Ini bukan sekedar kutipan indah loh, ini adalah sebuah undangan, sebuah panggilan untuk kita melakukan perjalanan spiritual ke dalam, untuk menyadari bahwa sumber kesucian tertinggi itu ternyata bersemayam di dalam diri kita masing-masing. Oke, biar perjalanan kita terarah, ini dia agenda kita. Pertama, kita akan pahami dulu apa itu permata suci. Lalu kita akan bedah konsep tubuh manusia sebagai pura suci. Setelah itu, kita kenalan sama 4 saudara spiritual yang jadi penjaga kita. Lanjut ke cara praktis menuju ketenangan batin, dan terakhir, kita akan lihat tujuan akhirnya, moksha dan sunya. Baik, kita mulai penyelaman kita di bagian pertama. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan permata suci di dalam diri ini? Nah, disinilah kita akan membongkar makna dari nama Aji Swamanik itu sendiri. Jadi, gampangnya gini, Swamanik itu kalau kita pecah katanya swa artinya diri sendiri, dan manik artinya permata, jadi permata diri. Lontar ini mengajarkan bahwa di dalam hridaya atau telaga hati kita ada sebuah cahaya murni. Inilah percikan terkecil dari Brahman, inti suci yang kita semua, Anda dan saya, miliki tanpa terkecuali. Nah, ini yang menarik banget. Ternyata, wujud dari Swamanik itu ada dalam sesuatu yang kita lakukan setiap detik, bernapas. Aksara suci Ang itu napas masuk kita, simbol dari penciptaan. Sementara A itu napas keluar, simbol peleburan. Keduanya ini yang disebut ruah bineda menciptakan keseimbangan hidup itu sendiri. Sekarang kita bergeser ke bagian kedua. Di sini kita akan menjelajahi salah satu metafora terkuat dalam lontar ini. Memandang tubuh kita bukan lagi sekedar fisik, tapi sebagai sebuah pura yang agung dan suci. Coba bayangkan, konsep ini benar-benar mengubah cara kita melihat diri sendiri, kan? Aji Swamanik mengajarkan bahwa kita nggak perlu mencari kesucian jauh-jauh. Tubuh kita ini adalah buana alit, sebuah miniatur alam semesta. Dan setiap organ penting di dalamnya adalah stana atau singgasana suci, tempat para dewata bermanifestasi. Coba kita lihat tabel ini lebih dekat. Lontar ini secara spesifik memetakan dasaksara, 10 aksara suci ke dalam organ-organ tubuh. Contohnya, aksara Sa itu bergetar di jantung kita sebagai manifestasi Batara Ishwara. Lalu aksara Ba ada di hati sebagai kekuatan Batara Brahma. Dengan memahami PK ini, seseorang bisa belajar mengaktifkan energi suci dari dalam tubuhnya sendiri. Pertanyaan yang bagus kan? Kalau tubuh kita ini adalah sebuah ruang suci, sebuah pura, pastinya harus ada yang menjaga dong, biar nggak sembarangan pengaruh dari luar masuk. Terus siapa mereka? Nah, jawabannya ada di bagian ketiga ini. Kita akan berkenalan dengan para penjaga gerbang kesadaran kita yang dalam tradisi Bali dikenal sebagai Kandapat atau 4 saudara spiritual. Dalam Aji Swamanik, Kandapat ini punya peran yang sangat penting. Mereka adalah penjaga lubang-lubang indera kita. Anggapati menjaga mata, Merajapati menjaga telinga, Banaspati menjaga hidung, dan Banaspati Raja menjaga mulut atau ucapan kita. Merekalah garda terdepan dari pura diri kita ini. Dan ini puncaknya. Dikatakan, kalau kita berhasil menyelaraskan dan menyatukan energi dari keempat saudara spiritual ini, dengan fokus pada Swamanik di hati, kita bisa mencapai sesuatu yang disebut Siddhiwak. Artinya, ucapan kita menjadi manjur, punya kekuatan untuk mewujud jadi kenyataan. Luar biasa ya? Oke, kita sudah paham konsepnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Gimana caranya kita mengakses permata suci ini di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari? Tenang, lontar ini juga memberikan petunjuknya. Jadi, ajaran ini bilang bahwa Swamanik kita itu seringkali tertutup oleh 5 lapisan ilusi yang namanya Pancamaya. Mulai dari lapisan paling luar, lapisan fisik, sampai lapisan terdalam, lapisan kebahagiaan spiritual. Perjalanan kita adalah menembus satu persatu selubung ini. Nah, dari kelima lapisan tadi ada satu titik krusial. Kunci utamanya ada di lapisan ketiga, yaitu Manomaya. Cahaya Swamanik kita baru akan kelihatan jelas kalau kita berhasil melampaui lapisan pikiran dan emosi yang terus-terusan bergejolak ini. Jadi, menenangkan pikiran adalah gerbang utamanya. Terus gimana cara nenangin pikiran? Lontar ini mengajarkan metode dhyana atau meditasi. Caranya dengan mengatur napas dari hidung kanan dan kiri, lalu menyatukannya di pusat hati.
Tujuannya untuk membangkitkan api spiritual bernama Geni Swamanik. Api inilah yang akan membakar kekotoran batin sampai akhirnya kita bisa mendengar getaran suci Omkara dari dalam diri. Dan semua latihan ini membawa kita ke bagian terakhir, ke puncak dari seluruh perjalanan spiritual ini. Buat apa semua ini dilakukan? Apa sih tujuan tertinggi yang ingin dicapai? Tujuannya adalah moksa. Lontar ini menjelaskan, jiwa atau atma yang selama hidupnya sudah berhasil mengenali swamaniknya, nanti saat ajal tiba, ia tahu jalan pulangnya. Jiwa itu akan keluar lewat Shiwa Dwara di ubun-ubun untuk bersatu kembali dengan sumbernya Brahman. Dan akhirnya bebas dari siklus kelahiran kembali. Kondisi penyatuan itulah yang disebut sunya atau keheningan mutlak. Ini adalah puncak kesadaran di mana dualitas itu lenyap. Sudah tidak ada lagi aku yang terpisah dari semesta. Yang ada hanyalah kesadaran murni yang tunggal dan abadi. Disinilah sang manik melebur kembali ke dalam sumbernya. Pada akhirnya, semua pemahaman spiritual yang mendalam ini harus menggumi dalam etika sehari-hari. Ajaran Aji Swamanik sangat menekankan welas asih atau belas kasih. Logikanya sederhana, kalau kita sadar bahwa setiap orang membawa percikan Brahman yang sama, maka menghina orang lain itu sama saja dengan menghina Brahman yang ada di dalam dirinya. Pembahasan kita sampai di sini. Pertanyaan terakhir ini bukan untuk saya jawab, tapi untuk kita renungkan bersama-sama. Setelah tahu ada permata suci di dalam diri kita, gimana ya cara kita merawat dan menjaganya agar cahayanya nggak redup oleh kesibukan dunia? Semoga bermanfaat. Om Shanti 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 Om.